Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab sangat sempurna jahiliyahnya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan, peradaban, tidak mengenal budaya, akhlak, dhalalim mubin dan ummiyin, buta huruf dan sangat sesat dalam beragama. Itu terutama bagi umat Islam, wabil khusus bagi warga Nahdliyin. Sini ringkasnya, Islam terutama di bidang hadarah, thaqafah, boleh dibilang sangat nol. Islam hanya dipahami sebagai akidah wa syariah faqat. Hanya only syariah dan akidah. Tidak pernah bicara Islam dari sisi thaqafah dan hadarah. Thaqafah adalah capaian-capaian culture, hadarah, capaian-capaian welfare, gak pernah disinggung oleh beberapa ulama-ulama atau kiai-kiai pesantren. Pertama, masalah yang paling dihadapi, yang paling menantang adalah Islam itu sendiri yang diwarisi oleh atau dari para luhur memang belum sempurna. Islam yang masih belum dipahami secara utuh, belum dipahami secara hadaratan wa tarikhiyan wa thaqafiyan, baru dipahami secara rukun iman dan rukun Islam saja. Itu pun secara ringkas seperti itu. Belum lagi mereka tidak memahami mengapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah di abad ke-6 ya, ke-6 Milad Masihi, di mana abad itu abad ke-8 yang sangat luar biasa. Romawi di sebelah barat, walaupun sudah punya agama, mohon maaf Romo Beni, Katolik, tapi mereka kezaliman yang luar biasa. Paling mereka hobi mengadakan acara gladiator, ditonton oleh para pembesar negara dan para pembesar agama. Kalau sudah ada salah satu manusia yang terkapar pada pertandingan gladiator itu, semuanya bertepuk tangan, berarti pesta sukses. Ini jahiliyah Romawi. Begitu pula sebenarnya agama Katolik tidak ada kaitannya dengan gladiator, hanya kebetulan merubahnya agamanya Katolik. Begitu pula di sebelah timur Persia, perbudakan, kezaliman yang sangat merajalela yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa di Persia. Kalau yang salah orang kecil pasti dihukum seberat-beratnya, bisa dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dipaku dari luar. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu punya kenalan istana, aman-aman saja. Persi ini, saya dari Persi ini. Betul. Gak usah orang istananya, yang punya kenalan saja. Punya kenalan dengan istana, aman itu. Ini kejahiliyah Persia. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab sangat sempurna jahiliyahnya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan, peradaban, tidak mengenal budaya, akhlak, dhalalim mubin dan ummiyin, buta huruf dan sangat sesat dalam beragama. Itu Arab. Disitulah Allah mengambil hikmahnya. Sudah saatnya diturunkan, diutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya membangun akidah dan syariah, tapi juga membawa thaqafah dan hadarah. Kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Kita buktikan. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan tantangan yang sangat kejam, terpaksa beliau dan para sahabat-sahabat hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, bineka. Ada umat Islam pendatang muhajirin, ada umat Islam pribumi Ansor, ada non muslim Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa,
Bani Quraidah, Bani Nadir, dan ada musyrikin paganis sedikit, ada Kristen sedikit dari Najran. Nabi segera mengambil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, muslim dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, muslim dari Yathrib, wal yahud, dan Yahudi, wa man tabi'ahum wa liqabim wa jahada ma'hum. Asalkan satu tujuan, satu visi misi, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun satu umat yang dibangun di atas konstitusi kesamaan cita-cita, konstitusi budaya, konstitusi peradaban, bukan konstitusi agama dan bukan konstitusi etnik. Maka Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara Islam dan tidak pernah mendeklarkan negara Arab. Mohon maaf kalau boleh minta air. Gak apa, kalau panitia Sa'dun begini biasalah. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan seorang Yahudi di pasar. Sahabat nempeleng, tidak bermaksud membunuh, ternyata mati orang Yahudi itu. Rupanya pukulannya keras rupanya. Maka Nabi marah besar dengan statement yang sangat keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu yaumal qiyamah falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, berhadapan dengan saya, barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga. Ini sahih hadis ini, dan semua kitab tarikh menceritakan semuanya ini. Ketika suatu hari ada pencuri perempuan ditangkap oleh Usama bin Zaid bin Harithah, bukan Usama bin Laden, bukan, Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor, ya Rasulullah, ada maling, ternyata perempuan malingnya, dan putri dari sahabat Utsman bin Mad'un, tokoh sahabat juga. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baik bapaknya lah. Nabi marah dengan mengatakan, wallahi ya Usamah, lau sarqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anakku, bawa sini, saya yang akan melaksanakan potong tangan. Ini berarti Nabi Muhammad betul-betul konsekuen dengan ingin membangun peradaban dan thaqafah dan hadarah. Maka namanya negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara Madinah yang berhasil membangun thaqafah dan berhasil membangun hadarah. Nah, yang terkenal, Nabi setiap khutbah Jumat, pasti khutbah yang kedua mengatakan begini, wala udwana illa 'alal zalimin. Di sini juga sering ditiru oleh khotib-khotib sini, tapi saya yakin nggak ngerti artinya itu. Saya yakin nggak ngerti artinya itu. Itu artinya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda madhab, beda pandangan pendapat, beda pilihan pilpres. Tidak boleh. Satu saja yang boleh permusuhan, bahkan harus kita musuhi adalah siapapun zalimin yang melanggar hukum. Sudah, itu selesai, kita ringkas saja. Nah, setelah itu saya berpindah ke Aswaja, NU yang terkenal, benteng Ahli Sunnah wal Jamaah, ternyata belum mempunyai definisi Ahli Sunnah yang benar. Definisi kan ilmu logika harus cakupannya jelas, batasnya jelas. Ini enggak. Ahli Sunnah Jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab dua Asy'ariyah atau Maturidi dalam akidah, salah satu madhab 4 dalam fikih, salah satu madhab Ghazali atau Junaid dalam tasawuf. Ini gimana sih? Definisi madhab, pakainya madhab. Benar nggak ini? Benar nggak Pak Rohmin? Ahli Sunnah Jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab. Gimana sih? Ahli Sunnah Jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab. Masa begitu definisi? Itu satu. Yang kedua, jadi nggak jelas jami' maniknya kalau ilmu mantik, nggak jelas cakupan dan batasannya. Yang kedua, akan terdapat kesulitan yang sangat luar biasa, blunder.
Ada ulama besar, fikihnya mazhab Maliki, bukan hanya mazhab, qadhi Maliki, malah beliau hakim mazhab Malik, tapi akidahnya Aristoteles. Gak ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Ahlussunnah bukan itu. Siapa? Ibnu Rushd. Qadhi Maliki. Jadi fikihnya Ahlussunnah, tapi akidahnya yang ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Aristoteles tulen dia. Ada lagi Qadhi Ahmad Abdul Jabbar, mazhab Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Dia mengarang tulis Mu'tazilah, tentang Mu'tazilah 20 jilid, namanya Al-Mughni. Ahlussunnah bukan itu. Fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Walhasil, jadi itu dua. Yang ketiga, apakah sebelum Asy'ari ada Ahlussunnah wal Jamaah? Ada hadis mengatakan nanti umatku akan pecah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu itu? Ma'ana ali washabi, yang sesuai dengan aku dan sahabat-sahabatku. Siapa yang berani mengangkat tangan? Saya yang sesuai dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Pakainya paling prosentasi. Mu'tazilah sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Asy'ari pun sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Nggak ada 100%. Siapa yang berani mengangkat 100%? Jadi blunder di situ kalau definisinya seperti itu. Oleh karena itu saya dulu punya ide ingin mendefine Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak diterima oleh para kiai, malah disuruh istighfar, malah disuruh syahadat, malah terutama oleh Kiai Baidowi Lasem, saya disuruh syahadat lagi, masya Allah. Walhasil sampai sekarang, jadi sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah belum punya definisi sampai sekarang, walaupun sudah menjadi identik dengan NU, tapi belum punya definisi yang sebenarnya. Itu satu. Yang ketiga, masalah pesantren. Nah ini loncat-loncat saja lah. Pesantren merupakan kata yang sangat terkenal jauh sebelum Islam datang. Sudah dikenal di masyarakat Nusantara sini. Kata-kata santri atau cantrik atau syastri. Cantrik artinya orang yang alim kitab suci. Syastri artinya orang yang hafal kitab suci. Kalau santri sebaiknya dari bahasa Inggris, Pak Fakhri. Sun matahari, tri tiga, luar biasa kan? Jadi sun itu matahari merupakan titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Matahari adalah sumber energi tanpa batas ila yaumil qiyamah. Maka tiga matahari, Islam, iman, ihsan, merupakan energi ila yaumil qiyamah, asalkan dipahami dengan benar. Itulah santri. Dengan kehidupan pesantren yang sangat sederhana, penuh persaudaraan, ijaliter, taat pada kiai, disiplin pada kiai, luar biasa di pesantren. Waktu saya pesantren di Krapyak, Kiai Ali Masum itu punya perpustakaan besar segini barangkali, bagus-bagus kitabnya. Saya juga ingin, tapi ada tulisan pakai tulisan tangan beliau dengan tulisan Arab tapi bahasa Jawa, oleh diwoco haram digowo. Itu nggak ada santri berani bawa kitabnya itu, hanya tulisan kok, bukan ada CCTV atau ada pengawas, nggak ada, hanya ada tulisan beliau itu, oleh diwoco haram digowo. Kita ini semua, saya, Pak Masdar, Pak Ali Asad almarhum, baca kitab nggak berani bawa pulang, takut dari tulisan itu. Itulah kesetiaan santri kepada kiai. Nah, kemudian santri identik dengan tasawuf. Santri identik dengan tasawuf. Kenapa? Karena Islam tanpa tasawuf, Islam yang kering, Islam yang radikal, Islam yang dangkal, Islam yang jumud. Coba, mohon maaf kalau ada salah, silakan nanti Pak Fakhri silakan komentari saya. Manusia mempunyai 3 power. Pertama, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah, kekuatan kecerdasan yang ada di otak. Makanya manusia didorong oleh Al-Quran agar menggunakan akal, menggunakan pikiran, menggunakan tadabbur dan tafakkur. Di pesantren sudah diajarkan. Hanya kadang santri yang sedih minder mau mempraktekkan untuk di masyarakat itu. Ada misalkan begini, al-alam mutaghayyir, alam ini berubah, ini namanya muqaddimah sughra, premis menor.
Wa kullu mutaghayyir hadits. Dan setiap yang berubah itu pasti baru, namanya muqaddimah kubra, premise major. Wa kullu haditsin yahtaju ila muhdits. Yang baru pasti membutuhkan yang menciptakan, namanya qaul syarih, legal statement. Natijah positive conclusion, fa hadzal alam yahtaju ila khaliq. Maka alam ini membutuhkan makhluk, membutuhkan yang menciptakan, membutuhkan Tuhan. Atau gini, hada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamr, setiap memabukkan khamr, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, legal statement, qaul syarih, fa hadza haram. Maka ini barang ganja haram. Ini namanya dalam ilmu mantik namanya apa? Apa namanya? Logaritma, apa namanya? Hal ya? Ya itu. Apa logisma ya? Nah, logisma aja. Hanya saya kadang-kadang kiai nggak bisa menyampaikan ke masyarakat, hanya sebatas di pesantren. Dan banyak lagi hal-hal di pesantren itu. Ada lagi kitab kecil. Bunyinya begini bunyinya. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya nggak ngerti itu. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu Malik anake Man Malik, fi baiti nang jero omahe bil amsi wingi kan muttaqi tetongkrong. Biadi sayfun tangannya kel golok, lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok, fatawa mau dadi bengkok opo golok. Saya ini waktu ngaji nggak ngerti, sekarang saya ngerti. Zaidun esensi atau quantity, al abyad quality, ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, karena taki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Itu baru tahu sekarang. Dia diajarkan di pesantren. Sayang pesantren kadang-kadang enggak mengkontekkannya ya, mengkontekkan dengan dengan tema-tema sekarang kurang mampu. Itu satu. Yang kedua, manusia punya tadi al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Sekarang al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Di dalamnya ada dua aja yang ringkasnya. Satu himmah, dua azimah. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, azimah nafsu syahwatiyah. Ghadabiyah ambisi, kalau diniati dengan baik, dipoles dengan kebaikan menjadi himmah, the dreams. Kalau azimah, kalau dipoles dengan baik maka dijadikan azimah, namanya the goal. Ini adanya di quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Ilmu jiwa barat sampai di situ. Psikologi barat Abraham Maslow sampai di situ. Menjelaskan manusia ini. Al-Ghazali tidak berhenti di situ. Di sana ada lagi kekuatan yang luar biasa. Al-quwwatul rabbaniyah, an-nafqah al-ilahiyah, ar-ruhaniyah, kekuatan spirit yang luar biasa. Di sana ada ma'rifat, di sana ada takwa, di sana ada ikhlas, di sana ada dan seterusnya. Ini dibahas dengan tasawuf yang sangat mendalam oleh Imam Al-Ghazali dan diteruskan puncak oleh Imam Ibn Arabi Khatamul Auliya wa khatamul arifin. Oleh karena itu, tanpa tasawuf Islam kita akan kering dan kerontang. Kalau hanya kuatun natiqah, kalau hanya kuatun mutakhayyilah, kering. Maka supaya kita merasa tentram, damai, dan kita menjadi orang yang at-taqiyun naqi, itu tasawuf harus kita ikut sertakan. Al-quwwatul ruhaniyah, the spirit of the power of spirit. Jadi the goal of human being is truly, deeply and wholly belief of Allah with the strong foundation of faith atau takwa. Kira-kira gitu bahasa Inggrisnya kira-kira. Tujuan kita hidup ini adalah menjadi orang yang at-taqiyun naqi, bertakwa dan bersih dalam kehidupan kita ini. Kemudian terakhir pengalaman saya selama jadi ketua PBNU, beberapa hal yang saya alami yang paling berkesan. Satu, menyikapi 212. Tidak ada tokoh Islam yang terang-terangan menolak dengan eksplisit kecuali saya.
Saya katakan gerakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Gampang saja. Kalau betul kebangkitan Islam, sholatnya di lapangan dong. Sholatnya di masjid, tidurnya di lapangan. Itu enggak, mau kemana? Mau ke Jakarta, mau apa? Sholat Jumat, di mana? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Kebangkitan Islam itu sama sekali bukan kebangkitan Islam. Wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fih. Itu kata Imam Ghazali. Bahaya syariat Islam yang dilahirkan, diakibatkan dari orang yang memperjuangkan Islam dengan salah, dengan cara yang salah, lebih besar daripada orang yang langsung menyerang Islam. Wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Jadi kemadorotan terhadap Islam yang diakibatkan oleh orang yang membela Islam tapi dengan front yang salah itu dengan front yang pembela Islam yang salah, itu lebih bahaya daripada langsung orang memusuhi Islam sekalian. Ini Imam Ghazali. Kemudian kesan yang kedua, ketika Pak Jokowi atau pemerintah akan menetapkan sekolah full day school, saya mati-matian menolak itu. Bahkan saya katakan kalau dipaksakan saya akan demo, saya akan pimpin demo, turun sendiri, saya akan pimpin demo sendiri. Kalau sekolah 5 hari, maka berarti anak ini pulang jam 5 sore. Madrasah ibtidaiyah yang di setiap desa di sebelahnya masjid, untuk apa itu? Untuk kandang ayam, untuk gudang kayu bakar itu situ. Padahal swadaya masyarakat, terutama di Jawa, Allah alam, saya kalau di luar Jawa ya, kalau di Jawa masjid, balai desa, madrasah. Kalau SD sana di sawah, SD di sawah SD itu. Di sebelah masih madrasah ibtidaiyah, swadaya masyarakat. Kalau sekolah sampai pulang jam 5 sore, untuk apa madrasah ini? Alhamdulillah setelah 6 bulan atau 7 bulan berhasil Presiden mencabut keputusan Menteri Pendidikan yang sekolah 5 hari itu. Yang kedua, ketika Hari santri. Hari santri, Pak Jokowi janji akan ada hari santri. Setelah menang, beliau akan menetapkan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, nyun sewu Pak Presiden, kalau 1 Muharram tidak pantas jadi hari santri. Itu awal tahun Hijriyah umat Islam sedunia. Jadi apa? Hari santri yang paling pas 22 Oktober, di mana fatwa Hasyim Asy'ari mengatakan man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa mengkhianati negerinya boleh dibunuh. Itu fatwa Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Itu yang paling pas. Akhirnya Presiden Jokowi, Perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin, dengan FGD di Hotel Salak, narasumber Pak Azumadi Azra almarhum, saya, Pak Abdul Syarwani, mantan Dubes Libanon, satu lagi Direktur Pesantren Ali Drus. Semua ormas setuju, jam 9 malam setuju, hari santri tanggal 22 Oktober. Itu pengalaman saya itu. Terakhir, pesan akhlak. Indonesia mayoritas umat Islam, tapi akhlaknya sangat-sangat rendah sekali. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa haya min Allah, haya min nafsih, haya min ummah. Gak ada rasa malu dari Allah, gak ada malu dengan dirinya sendiri, gak ada malu dengan umat. Apapun dilakukan demi kepentingan, ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa dari akhlaknya, bukan agamanya. Akhlaknya rusak, hancurlah martabat bangsa tersebut, walaupun agamanya Islam 100% misalkan. Kalau akhlaknya baik, maka martabat bangsa tersebut akan dihormati oleh seluruh bangsa dunia ini. Contohnya Jepang lah, walaupun agamanya nggak jelas, akhlaknya baik, semua orang hormat pada orang Jepang. Tapi di kita ini gak ada rasa malu. Siapapun, dimanapun, di bidang apapun, rasa malu tidak ada. Ya pejabat, ya aktivis, ya ya mohon maaf ya kemenag, ya majelis ulama, ya Allah. Jadi gimana gini? Monggo lah kita pikir bareng-bareng
ke depan nomor satu, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sidik, Nabi Muhammad harus bersifat sidik, umatnya pun harus sidik. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang. Itu baru sidik hilang itu. Begitu sidik hilang, 8 triliun hilang. Itu baru sidik, belum amanah, belum tabligh, belum tonah. Saya terima kasih pada Dr. Sa'dun yang telah menyelenggarakan pertemuan ini, beda buku ini. Sebenarnya apa adanya, saya sederhana sekali kok, enggak hebat-hebat banget ya, enggak. Saya hanya berupaya meneruskan apa yang telah dimulai oleh Gus Dur dengan membumikan Islam. Kalau Gus Dur, istilah Gus Dur, kalau saya Islam Nusantara, mahalliyatul Islam bahasa Arab. Tadi yang dikomentari oleh orang Mesir tadi, mahalliyatul Islam.